Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang bersamaan. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yaitu untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit dan lemah pada waktu itu. Sayyidina Suhaib disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu yang ingin hijrah. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Kemudian ia berseru kepada para kaum kafir Quraisy itu, "Dengarkanlah, kalian kan tahu aku adalah pemanah yang paling mahir di antara kalian. Dan Anda tahu kan itu? Selama masih ada satu anak panah di pundakku ini, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Anda tahu kan bahwa aku juga hebat untuk memainkan pedang? Jadi kalau anak panah ini habis, maka akan kupakai pedangku untuk melawan kalian. Setelah itu terserah Anda berbuat semampu kalian. Tetapi maukah kalian ku kasih tahu? Kalian kan tahu bahwa aku punya banyak harta. Dan aku akan memberikan kepadamu sebagai ganti nyawaku. Kalian akan kuberitahu tempat-tempat hartaku yang ada di Mekah. Semuanya akan aku berikan kepada kalian. Jangankan hartaku, kedua budak perempuanku aku akan berikan semuanya. Tetapi bebaskan aku untuk hijrah ke Madinah. Ambillah semuanya. Ambillah hartaku, ambillah budak perempuanku." Kaum kafir berpikir, daripada menjemput kematian, lebih baik kita ambil hartanya. Maka mereka pun menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri hijrah menuju ke Madinah. Terhadap kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad."
Di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah. Dia menghabiskan harta yang dia miliki demi untuk menggapai keridhaan Allah. Jangankan hartanya, hamba sahayanya pun juga dia serahkan kepada orang. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi di antara manusia, arti daripada ayat ini, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di Kuba. Jadi ketika ayat ini turun, yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad, Nabi berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sangat beruntung perniagaanmu wahai Suhaib. Sangat beruntung perdaganganmu wahai Suhaib. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW sedang memakan kurma dan aku menyerta beliau makan kurma. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai Suhaib, matamu sakit tetapi kamu memakan kurma. Aku menjawab, ya Rasulullah, aku makan kurma dengan sebelah mataku yang sehat ini. Rasulullah SAW tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, engkau wahai Suhaib telah berlebih-lebihan. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazahnya. Ini kisah diambil dari kitab Usudul Ghabah. Demikianlah kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan ini agama. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.